Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Satriwardana dari kelas 2 TIE. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pada pertemuan 3 pada hari Senin kemarin mengenai Tailwind CSS. Baiklah, yang pertama saja yaitu apa itu Tailwind CSS? Tailwind CSS merupakan sebuah framework untuk membuat CSS dengan cepat tanpa harus membuatnya secara manual. Adapun cara menginstal Tailwind CSS dengan perintah sebagai berikut. Pertama, kita buka saja terminal, lalu kita pilih di sini command prompt. Lalu kita dapat menjalankan perintah yaitu npm install tailwind css add tailwind css vt. Berikut adalah perintah untuk menginstal tailwind css. Nah, jika sudah, di sini teman-teman jangan lupa menambahkan yaitu file tailwind css dengan memasukkan codingan yaitu import tailwind css. Lalu teman-teman dapat membuka file yaitu vt-config.js pada bagian bawah sekali dan menambahkan import tailwind css from tailwind css, dan teman-teman jangan lupa menambahkan tailwinds pada bagian sininya. Nah, lalu pada kelas mainnya jangan lupa pula kita import tailwind css tersebut. Nah, lanjut saja yaitu terdapat extensionnya untuk tailwind css untuk memudahkan kita dalam melakukan CSS-nya dan juga untuk bisa menganalisa error, yaitu Tailwind CSS IntelliSense. Di sini teman-teman bisa menginstal saja di sini karena saya telah menginstalnya, jadi saya tidak perlu menginstal lagi. Baiklah, langsung saja pada pembahasan pertama yaitu mengenai hasil dari laporan pada hari Senin kemarin. Itu di sini kami membuat sebuah kelas yaitu hitung gaji form. Yang mana pada kelas ini harus terdapat yang pertama itu ada reusable atau input file gini yang berguna untuk merapikan atau membuat codingan yang panjang menjadi lebih pendek. Yang awalnya codingan tersebut seperti ini, jadi seperti ini. Kita hanya memanggil inputnya saja dengan memasukkan variabel-variabelnya. Nah, kemudian ada sebuah alert atau sebuah kondisi yang di sini kita menampilkan type, yang mana type ini bisa kita isi error dan berhasil, atau info. Nah, yang mana pesan ini sebuah message. Apakah jika error dia menampilkan apa, dan jika tidak error dia menampilkan apa. Seperti else if. Bisa kita lihat pada sini, yaitu nih. Yang mana nanti user akan menginputkan sebuah isi dari gajinya, yang mana jika dia tidak mengisi gajinya, maka akan muncul pesan error. Silahkan masukkan gaji, dan gaji tidak boleh kosong. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saja, seperti di sini kita contohkan. Nah, lalu jika teman-teman mengisi inputan usernya dengan gajinya, maka akan tampil pesan gajinya dan yang sudah dipotong oleh pajak. Lalu yang kedua ada state atau menyimpan inputan dari user. Seperti di sini. Nanti user akan menginputkan masukan, dimana jika user menginputkan gaji, maka gaji tersebut akan tertulis pada field tersebut. Berikut adalah hasil dari codingan ini. Oh ya, dan teman-teman jangan lupa membuat folder komponen untuk menambahkan alert atau sebuah kondisi, lalu card, dan sebuah reusable ini atau input field. Nah,
Berikut adalah hasil dari codingan di atas. Sebentar. Nah, berikut adalah hasilnya. Nah, di mana inputan user tersebut akan disimpan ke dalam sini dan akan dikalkulasi dengan pajak pada codingan tersebut. Yang mana jika kita masukkan 10.000, maka dia akan langsung mengkalkulasi hasilnya, yang mana dipotong pajak menjadi 8.900. Nah, jika kita tidak mengisi, maka akan terdapat sebuah kondisi tadi. Nah, jika kita tidak mengisi, maka akan muncul pesan, yaitu silakan masukkan gaji. Nah, jika kita mengisi, maka akan muncul hasil dari kalkulasi tersebut. Baiklah, mungkin langsung saja ke tugas yang kedua, yaitu kita membuat form baru mengenai tema kita pada sebelumnya, yaitu tema saya di sini mengenai sinema, yang mana pada form tersebut harus memiliki 2 inputan user dan 1 drop-down, yang mana pada form tersebut harus memiliki yaitu reusable, lalu ada state, dan sebuah kondisional. Nah, di sini saya membuat kelas untuk pemesanan tiket, yang mana di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama di sini ada sebuah state yang mana nanti akan menyimpan inputan dari user. Seperti di sini yang pertama, user akan mengisi film, lalu waktu tayang, kursi, lalu ada di sini yang film yang sedang tayang, lalu di sini ada juga kursi yang telah diisi lah atau yang telah laku terjual. Yang mana nanti pada kedua bagian ini akan muncul kondisional yang nanti akan saya jelaskan di bawah. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama harus ada sebuah reusable. Nah, di sini saya juga telah membuat folder komponen yang mana berisi reusable itu untuk merapikan atau untuk menyederhanakan codingan. Nah, di sini ada variable label, type, placeholder, value, dan onChange. Nah, berikut adalah implementasinya pada kelasnya. Nah, di sini sudah terdapat satu unsur dari syarat-syaratnya, yaitu yang pertama harus terdapat reusable. Nah, di sini saya telah membuatnya. Lalu, yang kedua yaitu ada sebuah kondisi. Nah, di sini adalah sebuah kondisi yang mana film harus diisi dan atau user harus menginputkan judul filmnya. Jika tidak menginputkan, maka di sini akan muncul pesan error yang mana user harus mengisi form tersebut. Jika tidak mengisi, maka akan muncul sebuah pesan yaitu judul film wajib diisi. Nah, lalu yang kedua ada untuk penayangan video. Nah, yang mana film tayang pada bagian ini ada pada bagian sini. Film yang sedang tayang itu Upin Ipin, Adit Sopo Jaro, dan SpongeBob. Yang mana jika user menginputkan nama film antara ketiga ini, maka akan muncul pesan film tersedia untuk ditonton. Nah, sedangkan jika user menginputkan nama film yang bukan dari tiga ini, maka akan muncul pesan yaitu film sedang tidak tayang. Nanti saya akan demokan. Lalu, yang kedua ada sebuah drop down, yang mana syarat keduanya itu harus memiliki drop down. Nah, di sini ada drop down-nya, yaitu tentang penayangan waktu. User dapat memilih kapan dia ingin menonton sebuah film, yaitu terdapat jam 11, jam 4, jam 5, dan jam 8 malam. Lalu juga terdapat di sini sebuah inputan user lagi,
atau stats. Nah, di sini user akan mengisi eh, kursi yang mana dia ingin dudukin. Nah, terdapat juga sebuah kondisi pada pengisian kursi ini, yang mana jika user belum menginputkan nomor kursi, maka akan muncul pesan error, yaitu silahkan pilih kursi. Lalu, yang kedua di sini ada kursi sold include. Apa sih maksud dari include ini? Include tersebut merupakan yang saya tulis di sini. Nah, jika user menginputkan kursi A1, B2, dan C3, maka akan muncul pesan seperti ini. Nah, kursi sudah dipesan, silahkan pesan kursi lain. Yang mana user tidak boleh menginputkan kursi yang telah saya tulis atau saya setting di sini, yaitu A1, B2, dan C3. Namun, ketika user menginputkan kursi lain seperti A2, B1, maka akan muncul pesan yaitu kursi tersedia. Nah, lalu ada juga di sini sebuah kondisi juga yang mana jika nama film telah diisi, lalu film tayangnya ini merupakan film yang di sini, inputan user itu merupakan film di sini, lalu user menginputkan nama kursi dan tidak menginputkan kursi sold atau kursi yang ada seperti ini, maka setelah itu akan muncul pesan seperti ini. Akan muncul sebuah button, yaitu button untuk memesan tiketnya. Nah, di sini pada bagian komponen, saya juga menambahkan alert untuk sebuah kondisi tadi, lalu terdapat sebuah card, dan terdapat sebuah reusable untuk merapikan codingan tersebut. Nah, di sini tidak lupa pula kita untuk mengimportkan yang tadi tuh, input file, alert, dan card pada kelas yang ini. Baiklah, di sini saya akan mendemokan website ini. Nah, berikut adalah formnya, yang mana jika user belum menginputkan judul film di sini, maka akan tampil pesan seperti ini. Itu sebuah kondisinya. Nah, tadi saya user harus menginputkan film antara ketiga film tadi, yaitu antara Upin Ipin, Adik Sopo Jarwo, dan SpongeBob. Maka akan muncul pesan film sedang tersedia untuk ditonton. Nah, di sini saya tulis Upin Ipin. Nah, maka akan muncul sebuah pesan, yaitu film Upin Ipin tersedia untuk ditonton. Nah, jika kita tulis Upin Ipin saja, maka akan muncul pesan, yaitu film Upin Ipin sedang tidak tayang. Nah, lalu terdapat sebuah drop down yang mana kita dapat memilih waktunya. Ini seperti biasa saja, tidak ada sebuah kondisi. Nah, lalu pada bagian pilih kursi juga terdapat sebuah kondisi yang mana di sini user harus menginputkan. Jika tidak, maka akan muncul pesan, yaitu silahkan pilih kursi. Nah, pada codingan ini, jika saya mengisi tempat duduk atau kursi A1, B2, dan C3, maka akan muncul pesan atau kondisi, yaitu kursi sudah dipesan. Silahkan pesan kursi lain. Nah, baiklah, di sini saya akan mencontohkannya, yaitu A1, B2, dan C3. Jika saya memesan A1, nah, maka kursi A1 sudah dipesan. Silahkan pesan kursi lain. Nah, jika saya menulis B2, juga sama, dan C3 juga sama. Maka kita harus memilih kursi lain, seperti A2. Nah, maka akan muncul pesan itu tersedia. Nah, kenapa sih buttonnya belum muncul? Nah, syarat buttonnya harus muncul, kita harus memasukkan itu judul film dan kursi harus sama-sama memenuhi kondisi. Baru buttonnya akan muncul. Di sini saya akan coba munculkan buttonnya. Nah,
yang mana jika semua kondisi terpenuhi, akan muncul button pesan tiket. Mungkin sekian saja, dan terima kasih.